Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai penggunaan fungsi filter dan select pada software R. Adapun tim kreator di balik pembuatan video ini yakni Sherin Bella Virginia, Muhammad Ahnaf Raes, Indah Naili Suraya, dan Putri Agustiningrum. Mari kita simak pembahasannya. Package Dplyr menyediakan seperangkat fungsi yang sangat powerful dalam manipulasi data dan eksplorasi data. Dengan menggunakan package tersebut, manipulasi data menjadi lebih mudah bagi pengguna R. Di antaranya terdapat fungsi filter dan select. Yang pertama, kita akan bahas mengenai filter. Fungsi filter digunakan untuk mensubset bingkai data, kemudian mempertahankan semua baris yang memenuhi kondisi. Hal ini dapat diterapkan jika baris tersebut menghasilkan nilai true untuk semua kondisi. Penggunaannya dalam R adalah filter, kurung buka, data, kurung tutup. Isikan bagian titik-titik dengan logic atau kondisi yang diinginkan dengan menggunakan operator logika. Ada banyak operator yang berguna saat membuat ekspresi yang digunakan untuk memfilter data. Yang pertama, operator dan akan menghasilkan nilai yang benar jika semua argumen bernilai benar. Yang kedua, operator atau akan menghasilkan nilai yang benar jika salah satu argumen bernilai benar. Yang ketiga, operator pembanding yang memiliki makna sama dengan. Yang keempat, operator pembanding yang memiliki makna tidak sama dengan. Yang kelima, operator pembanding yang memiliki makna kurang dari atau kurang dari sama dengan. Yang keenam, operator pembanding yang memiliki makna lebih dari atau lebih dari sama dengan. Dan yang ketujuh, operator negasi. Selain operator, terdapat beberapa fungsi yang berguna untuk memfilter data. Yang pertama, between, memilih rentang nilai. Yang kedua, near, memilih semua nilai yang mendekati nilai yang diberikan. Yang ketiga, is.na, menyaring baris kosong. Yang keempat, filter underscore all, memilih baris yang mengandung kata atau karakter tertentu dalam beberapa kolom. Yang kelima, any underscore farce, mengembalikan semua baris yang berisi kata atau karakter tertentu di semua kolom. Selanjutnya, kita akan membahas select. Dalam praktiknya, fungsi filter sering dikombinasikan dengan fungsi select. Jika fungsi filter digunakan untuk menyaring baris dari data frame berdasarkan beberapa kriteria yang diperlukan, maka fungsi select digunakan untuk menyeleksi kolom variabel yang dibutuhkan. Penggunaannya dalam R adalah select, kurung buka, data, kurung tutup. Isikan bagian titik-titik dengan suatu daftar nama variabel atau kolom yang akan dipilih, tanpa tanda kurung dan tanda petik dengan dipisahkan oleh tanda koma. Gunakan tanda minus untuk membuang kolom atau variabel. Ada banyak operator yang berguna untuk memudahkan pemilihan variabel. Yang pertama, untuk memilih rentang variabel berurutan. Yang kedua, untuk mengambil komplement dari sekumpulan variabel. Yang ketiga, untuk menggabungkan pilihan. Dan yang keempat, digunakan untuk memilih persimpangan atau penyatuan dua set variabel. Selanjutnya, yakni fungsi yang dapat membantu dalam proses seleksi variabel. Fungsi yang pertama untuk menyeleksi kolom tertentu. Yang pertama menggunakan everything, yang kedua menggunakan last underscore call. Selanjutnya, fungsi yang dapat membantu memilih variabel dengan mencocokkan pola nama variabelnya. Yang pertama, starts underscore with, yang kedua ends underscore with, yang ketiga contains, yang keempat match, yang kelima num underscore range. Selanjutnya, kita akan melihat praktik pada software R, yakni penerapan filter dan select serta contoh soal. Baik, sekarang kita akan mempraktikkan filtering dan selecting data. Yang pertama dilakukan adalah memanggil package-package yang diperlukan. Setelah itu, mengimport dan membersihkan data, baru kemudian bisa melakukan filtering dan selecting data. Data pertama yang digunakan adalah data F, yang terdiri dari 10 variabel. Kemudian, yang pertama itu memilih variabel yang namanya berawalan industri dan berakhiran NCSIOC. Jadi untuk melakukannya, kita dapat melakukan dengan select, kemudian menggunakan fungsi bantu start with dan end with. Akan dihasilkan output seperti ini. Kemudian yang kedua adalah memilih variabel yang namanya memuat string kode dan baris yang memiliki variabel code sama dengan H01. Masih dengan data yang sama, akan tetapi kita melakukan select terlebih dahulu menggunakan fungsi bantu matches, kemudian di sini adalah stringnya, baru melakukan filtering data dengan variabel code sama dengan H01. Output yang dihasilkan adalah seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah memilih amatan tertentu dan selecting variabel dengan kondisi tertentu. Jadi yang ketiga merupakan kebalikan dari yang kedua, di mana filter di sini dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian seleksi variabel. Dan yang keempat adalah mengeluarkan variabel dengan kondisi tertentu. Jadi untuk mengeluarkan variabel dari data frame, kita juga dapat melakukannya menggunakan fungsi select. Kemudian di sini ada tanda seru,
baru kemudian menyebutkan variabel apa saja yang ingin kita keluarkan dari data. Di sini saya menggunakan matches industry dan kolom terakhir. Output yang akan dihasilkan adalah ini dia, terdiri dari 6 kolom. Dan yang terakhir adalah menggunakan fungsi bantu numRange untuk selecting variable. Jadi untuk selecting variable pada data 1 atau data yang berbentuk seperti ini dengan nama variabel berupa kode-kode, kita dapat melakukannya dengan lebih mudah dengan menggunakan numRange, di mana kita menyebutkan stringnya terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan angka setelah string ini di belakang sini. Output yang akan dihasilkan adalah seperti ini dia. B1R3, B1R4, dan B1R5. Selanjutnya kita akan membuat box plot pengeluaran per kapita rumah tangga berdasarkan jenis dinding terluas, tembok dan kayu, dan tipe daerahnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi data apa saja yang diperlukan. Kemudian membuat data baru berdasarkan data 1 dan variabel-variabel yang sudah ditentukan di sini. Kemudian difilter berdasarkan jenis dinding terluas, yaitu tembok dan kayu. Kemudian data plot yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. Setelah itu kita akan merubah data plot B6R3 dan B1R5 menjadi faktor agar dapat terdefinisi pada ggplot di sini. Dalam ggplot ini kita akan menggunakan X-nya adalah tipe daerah, Y-nya adalah pengeluaran per kapita, dan fill-nya adalah B6R3 atau jenis dinding terluas. Maka plot yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Oke, jadi di part selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang berkaitan dengan fungsi filter. Yang pertama, kita panggil dulu package yang akan digunakan. Selanjutnya, kita import data yang akan digunakan dan kita cleaning data dari missing datanya. Langsung saja ke soal yang pertama. Berdasarkan data latihan di atas, carilah rata-rata luas coupling dan tentukan banyaknya rumah tangga yang memiliki luas coupling lebih dari rata-ratanya. Jadi pertama kita cari dulu rata-rata luas coupling dengan memanfaatkan fungsi min dan diperoleh nilai seperti berikut ini. Kemudian kita buat data baru yang bernama coupling luas yang merupakan data yang luas couplingnya itu lebih dari rata-ratanya. Kemudian sehingga kita akan memperoleh hasil yang seperti berikut ini. Kemudian untuk mencari berapa banyak rumah tangganya kita memanfaatkan fungsi nrow dan ternyata diperoleh sebanyak 1579 rumah tangga itu memiliki luas coupling lebih dari rata-ratanya. Kemudian soal yang kedua, diketahui bahwa pada variabel jenis dinding terluas, 1 itu menggambarkan jenis dindingnya tembok, 2 kayu, 3 bambu, dan 4 itu lainnya. Berdasarkan informasi di atas, carilah berapa banyak rumah tangga yang memiliki jenis dinding terluarnya itu adalah bambu. Kemudian sediakan data mengenai asal kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, nomor kode sampel, serta nomor urut rumah tangganya tersebut. Jadi kita cari dulu berapa banyak rumah tangga dengan memanfaatkan fungsi nrow dan ternyata diperoleh sebanyak 193 rumah tangga. Kemudian kita buat data baru yang bernama jenis dinding yang merupakan rumah tangga yang memiliki jenis dinding terluarnya itu bambu. Kemudian kita buat data baru itu alamat yang merupakan rumah tangga yang memiliki jenis dinding terluarnya itu bambu, tetapi di dalamnya itu hanya akan ada variabel kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, nomor kode sampel, serta nomor urut rumah tangganya. Sehingga akan diperoleh hasil seperti berikut ini. Kemudian soal yang ketiga, diketahui pada variabel penggunaan fasilitas tempat WAB, 1 itu menggambarkan kepemilikan sendiri, 2 bersama, 3 umum, dan 4 itu tidak memiliki kepemilikan. Berdasarkan informasi di atas, carilah rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat WAB itu milik sendiri, bersama, atau umum. Jadi kita bisa memanfaatkan operator logika OR seperti berikut ini, sehingga nanti akan diperoleh hasil seperti berikut ini. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan persen in persen, di mana sebenarnya persen in persen ini sama seperti operator logika OR, tetapi nanti dia penulisannya akan lebih ringkas. Hasil yang diperoleh pun juga akan sama seperti yang operator logika OR ini. Kemudian langsung ke soal nomor 4. Diketahui pada variabel sumber penerangan, 1 itu menggambarkan sumber penerangannya itu berasal dari listrik PLN, 2 listrik 0 PLN, 3 Petromak atau Aladin, 4 itu pelita, sentir atau obor, dan 5 itu lainnya. Berdasarkan informasi di atas, carilah rumah tangga yang sumber penerangannya bukan berasal dari listrik PLN dan bukan pula berasal dari Petromak atau Aladin. Nah, sebenarnya di sini kita bisa memanfaatkan
or, tetapi karena kalau kita menggunakan or itu nanti sintaksnya itu akan panjang, sehingga kita memanfaatkan tanda seru di depan nama variabelnya untuk mencari. Hasil yang diperoleh akan seperti berikut ini, di mana nanti hasil yang diperoleh itu bukan 1 dan bukan pula 3. Kita akan masuk ke soal selanjutnya. Jadi pada soal ini kita akan menggunakan data yang berbeda, yaitu data sepeda. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengimport datanya terlebih dahulu. Kemudian kita akan melihat struktur dari data sepeda. Caranya adalah dengan memanggil fungsi str data sepeda, yaitu data 1. Maka kita lihat bahwa di data sepeda ini terdapat 8.760 observasi dan juga 14 variabel, yaitu sebagai berikut. Nah, pada soal 1, berdasarkan data sepeda di atas, carilah rata-rata kecepatan angin. Lalu, tentukan banyaknya peminjaman sepeda yang terjadi pada musim dingin serta musim panas dan memiliki kecepatan angin lebih dari rata. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari rata dari kecepatan angin dengan cara memanggil fungsi mean data 1 dolar kecepatan angin. Kemudian kita akan mendapatkan hasil 1,724909. Selanjutnya, kita akan membuat suatu data frame, yaitu data frame soal 1 yang berisi filter dari kriteria pada soal. Maka kita akan memanggil fungsi filter, yaitu data 1, season, dollar in dollar, C, winter dan autumn, dan wind speed lebih besar daripada mean wind speed. Kemudian kita akan menseleksi variabel yang akan kita tampilkan, yaitu peminjaman sepeda, lama peminjaman sepeda, kemudian musim, dan juga wind speed. Kemudian kita akan run, dan kita akan bentuk menjadi suatu data table. Setelah kita bentuk, akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita akan menentukan jumlah peminjaman sepeda pada kriteria tersebut dengan cara sum soal 1 jumlah peminjaman sepeda. Maka kita run, hasilnya adalah 916.076 peminjaman sepeda. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua. Berdasarkan data sepeda, tentukan rata waktu peminjaman sepeda dalam jam yang memiliki nilai temperatur dalam interval 25 hingga 35 dan nilai kecepatan anginnya di atas 2,5 meter per sekon. Caranya adalah kita membentuk suatu frame dengan nama soal 2 yang berisikan filter dari kriteria-kriteria tersebut. Maka kita panggil fungsi filter data 1 karena di sini adalah nilai dalam interval 25 hingga 35, maka kita akan memanggil fungsi between temperatur, nilai batas bawahnya yaitu 25, nilai batas atasnya itu 35. Dan kriteria kedua, wind speed-nya harus di atas 2,5. Maka kita panggil operator dan wind speed lebih besar dari 2,5. Selanjutnya, kita akan menseleksi variabel yang akan kita tampilkan, yaitu variabel peminjaman sepeda hingga variabel wind speed atau variabel kecepatan angin dan juga variabel season. Kemudian kita run dan kita bentuk menjadi suatu data table. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari rata-rata dari data frame tersebut dengan cara mean soal 2 dollar hours. Maka didapatkan ratanya adalah 15,23214. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang ketiga. Berdasarkan data sepeda di atas, tampilkan berapa banyak sepeda yang dipinjam pada jam 3 dan jam 8 atau memiliki nilai visibility di sekitaran 1000 meter per sekon. Maka di sini kita harus garis bawahi kata atau. Kemudian kita akan panggil soal yang ketiga dengan cara filter data 1 hours sama dengan C 3,8. Kemudian kita panggil operator atau karena di sini memiliki nilai visibility di sekitaran 1000 meter per sekon, maka kita menggunakan fungsi near. Nah, fungsi near, kemudian kita panggil variabel visibility, kemudian kita tuliskan 1000 dan kita buat toleransinya yaitu 100. Kemudian kita run dan kita bentuk suatu data table sehingga akan dihasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita akan memanggil fungsi sum untuk mengetahui berapa jumlah peminjaman sepeda pada kriteria tersebut. Kita panggil fungsinya sum sehingga didapatkan hasil bahwa jumlah peminjaman sepeda adalah 403.153 buah peminjaman sepeda. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.